Gue pernah ketemu. Dan gue pernah bahkan punya rencana akan melakukan hal itu. Tapi gue percaya dengan kalimat yang waktu pertama kamu konten sama Pak Mangko. Dasar ilmunya baik. Dasarnya baik. Oke. Tapi karena disisipi dengan iri hati, dengan apa motivasi yang tidak tulus, akhirnya dia nyebrang jalur. Betul. Nah, sebenarnya orang yang udah nyebrang jalur yang mengamalkan leak yang ke arah yang salah, bisa ditarik kembali untuk mengamalkan ilmu itu untuk membantu orang, untuk menyelindungi orang, untuk mengingatkan orang kepada hakikat hidup bahwa yang harus disembah itu bukan mereka, tetapi yang harus disembah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Betul kan? Betul. Nah, di Bali itu bagaimana? Leak itu tuh sebenarnya lebih ke bagaimana? Kan lu orang Bali, kalau Kamual kan, Kamual ini kan menguasai ilmu ini kan dari pengalaman hidup. Tapi kalau lu sebagai orang Bali apa? Ini, kalau pengalaman berdasarkan apa yang saya lihat dan gini ya, sebenarnya ilmu pengleakan itu ada dua unsur seperti yang Bang Mongol bilang, ada yang baik dengan ada yang jahat, ya kan? Yang baik, saya punya kerabat yang memang bisa, gitu, yang memang gini. Tapi dia bukan leak ya, tapi dia menjelaskan begini. Ilmu leak kalau digunakan untuk menyembuhkan, untuk apa ya istilahnya, memberikan diri sebuah perlindungan, bukan diri ya, tapi orang lain itu. Kita membantu orang. Membantu orang, intinya membantu orang akan menjadi buah baik, Bang. Buat kita, buat dirinya yang menyembuhkan itu akan jadi dan baik. Dan akan mendatangkan karma yang baik. Karma yang baik. Karena apa yang kau tabur baik, akan kau tuai juga yang baik. Tabur tuai. Ya kan, karena kalau lu nabur rambutan gak mungkin buahnya apel. Betul. Ya kan? Seperti itu. Nah, Dek, definisi leak ini kalau kamu nggak lebih apa yang harus kita lakukan kalau berhadapan dengan hal-hal yang berbau mistis di Bali? Intinya begini, Bang. Abang kalau yang pertama harus, kalau dia dengan hal mistis di Bali ya, intinya abang jangan pernah rasa takut. Pertama, kalau dia positif, santai saja. Tetapi kalau dia negatif, merasa terintimidasi, abang harus yakini dulu bahwa abang dilindungi sama Tuhan, Sang Yang Widi atau Tuhan. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus jadi pegangan abang. Jadi kita harus punya keyakinan diri bahwa God be with us. God be with us. Oke. Harus itu. Dan yang lu rasain kita syuting ini, God be with us-nya bagaimana? Lu ngerasain apa di tempat ini? Di sini ada beberapa penjuru yang mengikat ke arah pura-pura besar di Bali. Dan kalau dalam beberapa kepercayaan juga itu lu lihat di dasar. Iya, itu melingkupi in, beside and behind. Yes. Ke atas. Di atas lu, di atas kita sebenarnya spooky loh. Kalau dia banyak yang gini. Nah, cuman maksudnya gini. Kalau dengan kondisi ini kan pertama kali loh. Jadi buat teman-teman yang suka nonton Kalapuna, kita biasanya di studio. Sekarang kita di ruangan terbuka dan ini posisi di Bali udah 7:30 malam. Dan bunyinya udah mulai agak sedikit nice to meet you.